Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safin Nurfawas dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2024 dengan NIM I1E024151 kelas Penjas C. Untuk yang pertama itu pengertian kurikulum menurut pemahaman mahasiswa. Jadi menurut pemahaman mahasiswa itu kurikulum itu dapat diartikan sebagai rangkaian rencana, program, dan pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, unsur-unsur utama dalam kurikulum. Unsur penting yang membentuk kurikulum antara lain itu yang pertama, tujuan pendidikan. Jadi untuk arah yang ingin dicapai baik kompetensi akademik maupun pembentukan karakter. Yang kedua itu isi materi pengetahuan. Isi materi pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang harus dipelajari peserta didik. Yang ketiga, metode atau strategi. Jadi pembelajaran cara penyampaian materi termasuk pendekatan, media, dan teknik. Dan yang terakhir, evaluasi. Untuk penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Yang ketiga, tujuan kurikulum dalam pendidikan. Jadi untuk tujuannya adalah kurikulum adalah untuk mengarahkan proses pendidikan agar menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan, terampil, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan kehidupan nyata. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Yang kedua, membentuk sikap, nilai, dan kepribadian yang baik. Dan yang ketiga itu menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan kehidupan, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Jadi kurikulum itu harus fleksibel dan dinamis. Artinya itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa serta tuntunan zaman. Bagi peserta didik, kurikulum juga harus sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar agar tercapai perkembangan optimal. Yang kelima, contoh sederhana penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Jadi di sekolah dasar itu penerapan kurikulum terlihat saat siswa belajar menghitung dengan permainan sederhana, misalnya menghitung kelereng agar sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Di SMP atau SMA pun kurikulum diterapkan melalui proyek berbasis lingkungan seperti menanam pohon atau mengelola sampah agar siswa belajar ilmu pengetahuan sekaligus praktek nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menerapkan kurikulum IPA dengan memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah sebagai wujud pembiasaan perilaku peduli lingkungan. Jadi mungkin itu penjelasan sedikit tentang pengertian kurikulum menurut pembahasan siswa. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata maupun perkataan kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.